Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar lagi kepada Karsina, Mami, dan Marsini yang berada di Hong Kong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang zat aditif. Ya, jadi makanan yang kita makan dapat memberikan manfaat, atau sebaliknya dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Maka perlu diketahui bahwa makanan yang memberikan manfaat dan makanan yang bisa menyebabkan kerusakan tubuh kita. Kita hati-hati. Apalagi Anda saat ini berada di Hong Kong, ya. Tapi pada intinya, makanan yang harus masuk ke dalam tubuh Anda apabila Anda Muslim adalah harus halal. Itu poin utama, ya. Halal baik cara mendapatkannya maupun zat-zat yang terkandung di dalamnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas makanan yang menyebabkan kerusakan pada tubuh. Khususnya adalah zat aditif, adiktif, dan psikotropika. Nah, bagaimana zat ini dapat merusak tubuh? Mari kita pelajari penjelasan berikut ini, ya. Dan ya, baik. Zat aditif. Apa yang disebut dengan zat aditif? Jadi makanan yang dikonsumsi manusia itu kebanyakan diolah sebelum dimakan. Nah, pengolahan ini memiliki tujuan. Yang pertama tentunya menambah cita rasa, kemudian yang kedua bisa mewarnai makanan agar tampil lebih menarik, kemudian membuat lebih manis, dan membuat makanan itu menjadi awet ya sehingga kita bisa simpan dalam waktu yang cukup lama. Nah, zat aditif itu digolongkan menjadi dua nih, zat aditif. Yang pertama adalah zat aditif alami, yaitu zat aditif yang berasal dari sumber alam, ya. Kebanyakan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita temukan di pekarangan kita. Misalnya gula tebu, ya, pemanis gula kelapa, kemudian pengawet gula. Nah, pengawet gula itu makanan supaya awet dibikin menjadi manisan. Nah, itu zat aditif alami. Kemudian pengaroma, ya, supaya nasi dikukusnya lebih wangi, Anda berikan pandan. Nah, aroma alami. Atau kita berikan vanila. Nah, sumber alami. Nah, yang non tumbuhan, misalkan apa? Misalkan pengawet kayak terbuat dari pasir, garam. Nah, garam itu pengawet. Ya, biasanya orang buat untuk ikan asin supaya ikan itu awet dimakan dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua, zat aditif sintetik. Nah, berasal dari bahan kimia ya yang memiliki sifat serupa dengan zat aditif alami sebenarnya. Nah, berdasarkan fungsinya, zat aditif baik yang alami maupun yang sintetik itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah zat penyedap rasa, ya, supaya makanan enak. Yang kedua adalah zat pemanis, ya. Yang ketiga, zat pewarna, ya. Yang keempat, zat pengawet. Dan yang kelima adalah zat pengenyal, ya. Anda kalau makan bakso kan kenyal-kenyal, itu terasa enak. Baik, saya akan share terkait dengan gambarnya. Baik, di sini Anda melihat gambar, ya. Yang pertama, itu saya menjelaskan terkait dengan zat penyedap rasa. Nah, makanan yang diberikan zat penyedap rasa supaya apa? Supaya makanannya tidak terasa hambar. Nah, bila digunakan zat penyedap rasa, maka kalau penyedap rasanya itu alami, itu aman bagi tubuh. Tetapi kalau penyedap rasanya kimiawi, itu tidak aman. Nah, beberapa contoh zat penyedap rasa alami, yaitu seperti yang Anda lihat di gambar. Ada garam, itu alami itu. Kemudian gula yang terbuat dari tebu, itu alami. Kemudian gula yang terbuat dari kelapa, ya, gula merah. Nah, itu alami. Kemudian eh, kalau sekiranya Anda ingin rasa pedas, Anda bisa gunakan cabai atau lada, ya. Anda lihat di gambar itu ada beberapa bumbu-bumbu yang membuat makanan kita terasa enak, ya, membuat makanan kita gurih, maka otomatis Anda menggunakan bahan alami.
Atau yang sering kita gunakan misalkan daun salam. Nah, kemudian serai, kemudian lengkuas, ya. Nah, tetapi ada juga zat yang memberi supaya makanan itu harum, ya, seperti pandan dan vanila. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar. Nah, itulah zat penyedap rasa yang alami, ya. Nah, tetapi ada juga penyedap rasa yang sintetik, yang kimiawi. Nah, ini berbahaya sebenarnya bagi tubuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah zat penyedap rasa yang non-sintetik, ya. Zat penyedap rasa yang sintetik, maaf, yang sintetik ini ya. Nah, zat penyedap rasa seperti ini, mecin ya, atau vetsin, dia mengandung MSG. Apa itu MSG? MSG itu adalah monosodium glutamat atau dikenal sebagai vetsin. Makanan yang diberi vetsin ini memang akan terasa sedap. Anda mungkin kalau di Indonesia suka datang ke toko bakmi atau bakso. Kenapa terasa enak? Anda bayangkan, satu mangkok dikasih vetsin bisa sepertiga atau setengah sendok. Pasti enak dan itu pasti gurih gitu. Karena itu menggunakan zat penyedap rasa sintetik. Itu berbahaya, ya. Nah, makanya kalau di Hong Kong kadang-kadang masuk ke restoran yang gurih banget makanannya. Itu saya punya murid yang bekerja di restoran tersebut, saya bilang, itu Pak, vetsinnya itu bisa-bisa sebesar ini. Gitu dimasukkan ke dalam wajan yang besar atau panci yang besar. Pastilah makanan terasa gurih supaya orang balik lagi datang ke situ. Gurih enak, tetapi berbahaya bagi tubuh. Nah, Anda tahu, kalau sekiranya makanan terlalu banyak diberikan seperti ini atau Anda setiap hari mengkonsumsi makanan ini yang berlebihan, maka akan menimbulkan pertama, sakit kepala. Yang kedua, mual. Yang ketiga, mudah capek atau mudah letih. Yang keempat, sesak nafas. Nah, makanya Anda hati-hati kalau di Hong Kong, jangan kebanyakan mecin. Kenapa? Pekerjaan Anda butuh pekerjaan yang fisik kuat. Jangan sampai Anda mudah lelah dan sesak napas. Kenapa? Karena mungkin Anda banyak mengandung atau menggunakan atau makan makanan yang mengandung MSG, ya. Nah, gejala ini sering sering disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome namanya atau sindrom restoran Cina. Nah, ini Anda perlu hati-hati terhadap zat yang satu ini. Kemudian, zat penyebab sintetik lainnya. Nah, ada zat penyebab sintetik lainnya, yaitu essence. Ya, ya, essence seperti yang Anda lihat di gambar di samping ini. Nah, eh, essence ini gini, kadang-kadang orang ingin hemat. Jadi kalau Anda ingin rasa jeruk, tidak perlu mencari jeruk kemudian memeras. Tetapi dia menggunakan cairan kimia sehingga muncul rasa jeruk. Mungkin dulu Anda pernah ada melihat ada orang menjual air putih tetapi rasa jeruk, rasa apel. Nah, rasa jeruk dan rasa apelnya ini itu bukan dari buah beneran. Kenapa? Karena kalau misalkan dari buah beneran, Anda harus berapa berapa buah yang harus kita peras. Nah, tetapi dia menggunakan essence namanya. Jadi Anda bisa beli ini untuk rasa nanas atau rasa pepaya, rasa pisang, terserah Anda tanpa harus mengadakan buah yang aslinya. Nah, ini kurang enak ya. Maksudnya akan berbahaya ya. Contohnya ada beberapa jenis di sini. Yang pertama oktil asetat namanya. Oktil asetat ini biasanya untuk rasa dan aroma buah jeruk. Nah, itu namanya oktil asetat. Yang kedua, amil asetat. Amil asetat ini rasa aroma buah pisang. Nah, bagi Anda yang suka pisang dan ingin makanan rasa pisang, tidak perlu. Tetapi Anda menggunakan essence. Yang ketiga, ada yang namanya etil butirat. Nah, etil butirat ini untuk rasa aroma buah nanas. Nah, seperti yang digambar. Yang keempat, amil
Valerat namanya. Untuk rasa dan aroma buah apel. Nah, jadi tidak perlu memeras apel, Anda pakai ini. Kemudian yang terakhir adalah propil asetat, rasa aroma buah pir. Nah, biasanya orang menjual minuman-minuman seperti ini yang rasa apel lah, itu tidak dari apelnya, tetapi dari zat kimia yang zat penyedap rasa sintetik. Nah, ini kurang bagus bagi kesehatan tubuh, sehingga jangan terlalu banyak makan seperti ini. Nah, itu yang pertama, terkait dengan penyedap rasa. Baik, baik, kita lanjutkan tadi eh, penyedap sudah, pewarna sudah, kemudian yang berikutnya adalah pemanis. Nah, terkait dengan zat eh, yang berhubungan dengan makanan ini, nah, saya ingin share nih kepada Anda. Ada satu gambar, ya, gambar ini. Nah, Anda lihat di sini. Oke? Nah, jadi zat pemanis itu juga ada dua. Ada pemanis alami yang banyak digunakan manusia, seperti gula, ya, dari tebu. Langsung ya, tebunya terus langsung. Kemudian gula merah yang terbuat dari kelapa itu alami. Gula aren atau Anda bisa menggunakan madu, ya, bukan madu campuran ya, madu yang 100% madu asli. Atau Anda langsung pakai buah-buahan, ya, supaya mendapatkan manisnya Anda masukkan saja buah, buah kan manis. Nah, itu adalah zat pemanis alami, ya. Nah, eh, untuk apa pemanis itu? Pemanis itu biasanya untuk sumber energi atau tenaga. Biasanya kalau misalkan Anda sudah mulai lemas, maka minum yang manis-manis, otomatis tenaga Anda akan bertambah. Nah, masalahnya gini, yang tadi itu bagus, zat pemanis alami, ya. Kalau misalkan Anda capek-capek di rumah, butuh tenaga, Anda makan pisang, ya, atau Anda makan buah apel. Nah, apel itu bagus buat tenaga. Atau Anda suka naik ke gunung, bawa apel tuh di tas Anda. Kenapa? Karena itu alami, ya. Nah, yang di Indonesia itu kan kebanyakan orang suka teh manis ya, atau teh botol ya, atau apalah gitu ya, minuman-minuman seperti itu. Nah, itu agak susah dicerna oleh tubuh kalau Anda menggunakan pemanis buatan, ya. Nah, jadi zat pemanis buatan atau zat pemanis sintetik ini biasa digunakan misalkan sakarin, kemudian apa lagi? Eh, natrium siklamat, ya. Kemudian apa lagi? Dulsin, ya. Jadi kalau Anda pakai sakarin, itu manisnya itu 500 kali lipat lebih manis dari gula. Itu kalau Anda pakai sakarin. Ya. Natrium siklamat dan magnesium memiliki kemanisan 30 kali lebih manis dibandingkan dengan gula. Nah, asparlan itu sampai 200 kali lebih manis dibandingkan dengan gula. Nah, apa dampaknya kalau Anda menggunakan itu? Dampaknya adalah menyebabkan terjadinya penyakit kanker, ya, sehingga dilarang dipakai. Jadi kalau Anda yang butuh yang manis, langsung aja ke buahnya langsung. Anda beli jeruk atau apa gitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai natrium siklamat. Kalau misalkan saya ingin share gambarnya. Nah, ini zat pemanis. Aspartam itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian siklamat juga bentuknya seperti ini. Nah, ini berbahaya. Kalau terlalu banyak akan menimbulkan kanker ya, penyebab penyakit kanker. Nah, kemudian kita lanjutkan. Natrium siklamat dan magnesium siklamat itu bisa digunakan berlebihan menyebabkan penyakit kanker dan gangguan pada sistem pencernaan, ya. Efek pemakaian dari pemanis ya utamanya penyebab kanker itu perlu kita waspadai,
ya. Dan hati-hati bila mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang berasa manis. Nah, ada ciri khas dari pemanis sintetik yaitu ada sedikit rasa pahit. Jadi kalau Anda minum yang manis-manis, tapi kok ada sedikit rasa pahit, nah itu ciri khasnya. Berarti ada pemanis yang tidak alami atau pemanis sintetik. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai Anda setiap hari tuh meminum yang aneh-aneh. Ya, minum air putih. Kalau Anda butuh tenaga, makan buah beneran. Jangan banyak minum teh manis. Ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut yang ketiga adalah zat pewarna. Nah, zat pewarna. Zat pewarna juga dua, ada yang alami, ada yang sintetik. Alami bisa diperoleh dari daun pandan kalau Anda butuh warna hijau, ya. Kemudian atau yang warna merah, misalkan Anda bisa pakai makanan misalnya beet, warnanya kan merah kalau Anda butuh warna merah. Nah, ini adalah pewarna alami. Tetapi ada juga pewarna buatan yang seperti Anda lihat di gambar. Nah, pewarna buatan atau sintetik ini memang banyak juga digunakan. Nah, nah, macam-macam ada yang warna oranye, ada yang warna hijau dan macam-macam. Ya, kenyataannya di lapangan bahwa pemakaian pewarna tekstil digunakan untuk pewarna makanan. Anda bayangkan untuk buat bahan dipakai untuk pewarna makanan. Dan ini sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa menyebabkan kanker juga, ya. Nah, berdasarkan hal ini perlu dikenali zat pewarna yang cocok. Biasanya gini, kalau warnanya agak mencolok, ya, hijau mencolok, merah mencolok. Nah, itu hati-hati. Itu biasanya warna sintetik, warna buatan. Ya, pengolahan makanan menggunakan pewarna tekstil biasanya harganya murah gitu. Makanya Anda jangan terkecoh dengan harga murah. Wah, warnanya menarik, bagus. Harganya murah. Wah, hati-hati. Itu ada pewarna tekstil. Nah, beberapa contoh pewarna makanan yang yaitu misalkan sunset yellow berwarna kuning yang sering ditambahkan pada jus jeruk. Ya, kalau misalkan pakai jeruk beneran kan butuh berapa puluh jeruk gitu kan. Nah, biasanya orang pakai pewarna. Ya, atau eritrosim pewarna merah atau fast green pewarna hijau. Ya, benzil violet pewarna ungu. Ya, nah, ada contoh pewarna tekstil yang berbahaya yaitu rodamin B pewarna merah dan mevanil yellow pewarna kuning. Ya, jadi jangan terkecoh dengan warna yang begitu apa ya menggiurkan. Ya, nggak apa-apa warnanya tidak apa-apa rasa jeruk ya berarti kan dia tidak pakai pewarna. Ya, beneran dari jeruknya. Ya, cuman memang kalau untuk menghasilkan sirup dengan warna jeruk kental, ya, ya tentunya harus berbanyak-banyak jeruk yang harus kita peras. Ya, kalau kita pedagang ya rugi juga gitu kan. Makanya sebagian pakai pewarna itu supaya terlihat seperti jeruk gitu ya. Nah, itu hati-hati. Terakhir adalah orang menggunakan zat pengawet supaya makanan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nah, zat pengawet ini Anda lihat ya. Contohnya adalah asam cuka, kemudian natrium benzoat, ya. Nah, supaya makanan bisa tahan lama. Nah, makanan dan minuman olahan itu diberi pengawet bertujuan agar lebih lama disimpan ya. Kita tahu bahwa makanan yang kita konsumsi itu tersusun oleh zat-zat organik yang mudah busuk. Ya, contoh Anda bikin kolak, kalau Anda nggak panas-panasin, cepat dia basinya. Ya, kenapa? Karena ada mikroorganisme, ada makhluk hidup di situ sehingga makanan Anda lebih cepat terasa busuk. Makanan yang mudah busuk yaitu apa? Misalkan daging, kemudian susu, sayur, buah-buahan itu cepat busuk. Nah, pemberian zat pengawet ini adalah untuk menghambat prosesnya supaya busuknya itu lama oleh bakteri dan jamur. Nah, beberapa zat pengawet alami apa saja? Yang pertama, gula, tetapi gula asli ya, dari aren atau dari kelapa. Yang kedua, garam, itu juga bisa mengawetkan. Yang ketiga, asam cuka. Nah, itu juga bisa mengawetkan. Ada tiga rasa tuh, manis, asam, asin, gitu kan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, gula.
itu biasanya digunakan untuk mengawetkan buah-buahan supaya nggak cepat busuk dan dikenal sebagai istilah manisan, ya. Contoh manisan buah salak, manisan buah cermek, macam-macam. Nah, itu biasanya pakai gula. Garam digunakan untuk mengawetkan ikan yang dikenal sebagai ikan asin. Kalau di Hong Kong banyak tuh salty fish namanya, ikan asin. Nah, cuka untuk mengawetkan sayur. Nah, kalau ayang Anda suka kimchi, nah itu sayur-sayur diawetkan supaya bisa tahan berpuluh-puluh hari, ya. Nah, cuka bisa menghambat perkembangan bakteri pembusuk pada makanan sehingga makanan itu lambat lambat untuk busuknya. Nah, ada zat pengawet sintetik, pengawet kimia ya. Misalkan asam benzoat, natrium benzoat, asam askorbat, asam etanoat, natrium nitrat dan natrium nitrit gitu ya. Atau senyawa untuk mengawetkan daging agar tampilan daging tetap merah segar. Nah, itu kadang-kadang ada juga pedagang nakal ya yang menggunakan zat kimia supaya dagingnya terlihat segar. Anda hati-hati nih. Asam propionat digunakan untuk mengawetkan kue basah. Tuh, kue basah supaya awet, orang menggunakan itu. Itu hati-hati juga. Kemudian natrium benzoat digunakan minuman ringan, jus buah agar terasa lebih segar, ya. Nah, jadi pengawet ini sebenarnya tidak boleh digunakan untuk mengawetkan makanan, ya. Contoh yang paling Anda makan apa? Formalin, ya, boraks. Itu kalau Anda makan bakso kan kalau kres-kres ya di mulut ya di lidah, itu kenapa? Itu ada formalinnya biasanya. Ya, formalin ini penggunaannya untuk mengawetkan sebenarnya bukan untuk bakso ya. Formalin ini biasanya orang pakai untuk mengawetkan mayat atau binatang yang sudah mati. Ya, kalau di Hong Kong itu kan butuh waktu ya. Kalau orang meninggal sampai dikuburkan atau diproses itu kan bisa waktu 10 sampai 15. Nah, itu supaya tidak terjadi pembusukan dikasih formalin. Lah ini formalin dipakai untuk membuat bakso. Ya otomatis dia juga sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, boraks misalkan dia dipakai untuk menghambat bakteri pembusuk. Jadi kalau orang pakai boraks ya itu bakteri pembusuknya pelan-pelan. Dampaknya apa? Makanannya terasa lebih kenyal gitu ya. Terasa lebih kenyal. Kenyal itu kalau ditekan balik lagi gitu ya. Kenyang. Nah, dulu emang dilarang ini. Borak ini nggak boleh dipakai. Nah, biasanya borak itu dipakai untuk pabrik pengolahan kertas, kayu, gelas, keramik. Nah, dipakai untuk makan yang jelas berbahaya. Nah, itu penggunaan boraks ini. Nah, mungkin Anda perlu juga tahu seperti apa sih, Pak? Nah, ini Anda lihat. Boraks itu bentuknya seperti ini. Dipakai untuk bakso. Nah, biasanya untuk tekstil ya, yang dipakai untuk orang, makan orang. Maaf, bukan makan orang, makan bakso yang dimakan orang. Ya, formalin. Nah, ini untuk mengawetkan mayat. Dipakai untuk mengawetkan makanan seperti ini. Ya. Nah, ini berbahaya bagi tubuh. Ya. Nah, apa dampaknya, Pak, kalau kita kebanyakan makan seperti itu? Yang pertama, Anda mengalami gangguan pada sistem saraf. Tuh, kalau kebanyakan makan itu. Yang kedua, ginjal kita terganggu. Makanya orang yang ada yang kena penyakit ginjal harus cuci darah. Wah, itu menderita sekali. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang kena penyakit ginjal itu bisa segera sembuh ya, atau keluarga. Dan yang ketiga itu liver, penyakit hati. Bukan sakit hati karena ditinggal pacar ya, tetapi penyakit hati karena liver kita tidak berfungsi. Dampaknya apa? Orang kena liver itu sering mual, cepat capek, ya muntah-muntah. Nah, itu kena penyakit liver atau hepatitis. Nah, itu kenapa? Karena banyak mengkonsumsi bahan-bahan pengawet itu. Makanya jangan sering-sering makan apa banyak yang ada di supermarket itu di welcome. Ya, yang snack-snack semacam itu banyak pengawetnya. Ikuti orang Hong Kong lah kalau makan itu yang fresh, kemudian tidak banyak bumbu, ya. Nah, itu bagus buat tubuh kita. Oke? Nah, ada yang kelima yang disebut sebagai zat pengental. Nah, ini yang terakhir nih. Yang kelima, zat pengental. Apa itu Pak zat pengental?
Jadi zat pengental itu adalah zat aditif untuk mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, ya, menghasilkan makanan dengan kekentalan tertentu, ya. Misalnya apa? Dikasih tepung, ya, agar-agar, gelatin, gam. Nah, pengentalan gam ini biasanya digunakan pada pembuatan permen karet, ya. Nah, mungkin pernah nggak Anda makan capcay? Pasti pernah ya. Kalau capcay kuahnya nggak terlalu kental nggak enak, ya nggak. Makanya perlu dikasih sedikit tepung. Ya kalau capcay kuahnya nggak terlalu kental, mungkin rasanya bukan seperti capcay ya, seperti sayur bening gitu ya. Nah makanya dikasih tepung sedikit. Nah fungsi pengental ini dapat juga bertujuan untuk mengenyalkan makanan. Jadi orang itu suka sesuatu yang kenyal-kenyal, ya. Misalnya pada pembuatan pentol bakso. Nah, itu supaya kenyal, itu dipakein tepung. Ya, seperti yang dijelaskan pada zat pengawet ya. Boraks sebelum dilarang digunakan sebagai pengenyal pentol bakso. Boraks itu. Hati-hati ya. Jangan sering-sering makan seperti itu. Nah, selain berfungsi sebagai pengenyal, ternyata itu juga berfungsi sebagai pengawet gitu. Nah, maka pengenyalan pentol bakso tidak boleh menggunakan boraks, tapi dengan mengatur proporsi antara tepung dengan lumatan daging sapi. Jadi nggak boleh itu pakai boraks, pakai tepung dan lumatan daging sapi. Baik, hari ini materi kita pasti bermanfaat bagi Anda ya. Kenapa? Karena Anda sering menggunakan apa tuh? Sering menggunakan memakan makanan ini, gitu ya. Jadi saya berharap ini bisa memberikan manfaat, kurangi makan makanan pengawet seperti itu. Karena Anda harus sayang kepada diri Anda sendiri. Ya, semoga bermanfaat materi yang